Oke, saya Fadila Siskaranti yang akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang ingin mendownload materi ini, ada di bawah deskripsi. Tapi, sebelum membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Fadila Siskaranti sebagai ketua di kelompok ini. Kemudian ada Riko Rahmat Iqbal, Neneng Audia Sofia, Rehan Aidil, Rafif Raditya Excel, Irfan, Risnawati, kemudian Ramadan. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang kehidupan ekonomi pada masa terpimpin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kehidupan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Indonesia pernah menerapkan sistem demokrasi terpimpin pada tahun 1959. Sayangnya, penerapan sistem demokrasi tersebut harus gagal dikarenakan kondisi ekonomi Indonesia yang tercatat paling buruk dalam sejarah Indonesia. Keluarnya dekret presiden pada 5 Juli 1959 membuat Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonominya menjurus pada sistem etatisme atau segala-galanya diatur oleh pemerintah. Dengan menerapkan sistem ini, pemerintah berharap bahwa Indonesia akan bermuara pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik, maupun ekonomi. Pasca kemerdekaan, kehidupan ekonomi Indonesia masih sangat lemah dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah pada masa itu belum mampu memperbaiki keadaan. Adapun kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah antara lain devaluasi. Kebijakan yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 ini menurunkan nilai uang seperti uang pecahan kertas 500 menjadi 50, uang kertas pecahan 1000 menjadi 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan. Berikutnya dilakukan pada tahun 13 Desember 1965 yang menjadikan uang senilai 1000 menjadi 1 sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini meningkatkan angka inflasi. Kon ini dilakukan untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Kondisi ini dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada tanggal 1961 sampai 1962 harga barang naik hingga 400%. Kegagalan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk memperbaiki perekonomian ini disebabkan karena beberapa faktor. Di antaranya sebagai berikut. 1. Masalah ekonomi tidak diatasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, tetapi diatasi dengan cara-cara politis. 2. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sering bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya. 3. Tidak ada ukuran yang objektif untuk menilai suatu usaha atau hasil dari suatu usaha. 4. Terjadinya berbagai bentuk penyelewengan dan salah urus. Dalam berbagai tindakan moneter itu diperarah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Ada beberapa prinsip, yaitu yang pertama, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sering bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya. Yang kedua, tidak ada ukuran yang objektif untuk menilai suatu usaha atau hasil dari suatu usaha. Yang ketiga, terjadinya bentuk penyelewengan dan salah urus. Kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu berparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran. Pengeluarannya pada masa ini banyak proyek-proyek susuar yang dilaksanakan pemerintah dan juga berbagai akibat politik, konferensi dengan Malaysia dan negara-negara barat.